Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat datang semua. Kami dari kelas 12 MIPA 2, kelompok 1 yang menggunakan saya langsung Ferek, saya Jason Medim, saya Ricky Muhammad, Saya Yanti, saya Raka Putriola, saya Rifani Siasendi. Di video kali ini kami akan melakukan eksperimen bagaimana pengaruh derajat keasaman atau pH dan suhu terhadap kerja enzim. Sebelumnya ini dia alat-alat dan bahan. Let's go! Sebelum kita masuk ke alat dan bahan, saya akan menjelaskan enzim katalase terlebih dahulu secara singkat. Enzim katalase adalah enzim atau protein yang mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Enzim ini terdapat pada manusia dan hewan. Dapat ditemukan di darah, sumsum tulang, membran mukosa, ginjal, dan hati. Enzim ini berfungsi sebagai penawar racun. Nah, pada video kali ini, sebagai sumber enzim katalase, kami akan menggunakan hati ayam, dan sebagai racunnya yaitu hidrogen peroksida atau H2O2. Pada video kali ini juga, kami akan melakukan 5 percobaan terhadap enzim katalase. Yang pertama, pada kondisi normal. Yang kedua, pada kondisi asam. Yang ketiga, pada kondisi basa. Yang keempat, pada kondisi dingin. Yang kelima, pada kondisi panas. Oke, selanjutnya kita akan melihat alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam video ini. Let's go! Alat dan bahan di sini ada hati ayam. Di sini ada wadah untuk nanti ekstraknya. Ini untuk meres ekstraknya. Terus di sini ada ulekan buat numbuk hati ayamnya nanti. Terus ini alatnya ada tabung reaksi. Di tabung reaksi ini penjepit, pipet tetes, gelas beker. Di sini ada NaOH sebagai basa, terus HCl sebagai asamnya dan H2O2 sebagai racun untuk nanti reaksi. Di sini ada bara api untuk di sini ada api untuk menciptakan api bara api. Yang pertama ada menuliskan hati ayam. A few moments later. Nah, jadi ini udah selesai ekstraknya. Langkah selanjutnya kita bakalan nyaring buat dapetin ekstraknya. Oke, jadi tahap selanjutnya adalah kita masukkan ekstrak hati ayam ini ke dalam tabung reaksinya. Pada percobaan 5 kondisi yang mengakibatkan besarnya api dan banyaknya gelembung akan kami tuliskan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dalam suasana normal, yaitu dengan memasukkan H2O2 sebagai reaktor untuk dimasukkan ke sini. Kita akan lihat bagaimana reaksinya. Selanjutnya kita akan memasukkan bara api dengan membakar lidi.
Selanjutnya kita akan melakukan pencobaan dengan cairan asam, yaitu meneteskan 5 tetes cairan asam HCl ke dalam ekstrak hati ayam. Lalu kita membakar sebuah lidi untuk menciptakan bara api. Kita akan melakukan reaksi yang ketiga dengan menggunakan suasana basah dengan memasukkan 5 tetes NaOH Sebelumnya, pada kondisi dingin, kami merendam tabung reaksi dan ekstrak di dalamnya dengan mencelupkannya ke dalam air es selama 5 menit. Begitu pula dengan kondisi panas. Kami mencelupkan tabung reaksi dan ekstrak di dalamnya dengan mencelupkannya ke dalam air panas selama 5 menit. percobaan kelima dengan suasana panas. Lalu kita masukkan larutan H2O2 dan sebanyak 5 tetes. Kesimpulan, dari praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa enzim katalase dapat mengubah H2O2 yang merupakan racun menjadi H2O atau air dan O2 atau oksigen. Berikut gambar reaksinya. Dan sebagai bukti adanya air, di dalam praktikum ditunjukkan adanya uap air di dalam gelembung udara. Sebagai bukti adanya oksigen atau O2, ditunjukkan dalam praktikum menyalanya api dari lidi yang membara.
Kesimpulan selanjutnya, ternyata kerja enzim katalase dapat dipengaruhi oleh pH dan suhu. Pada pH, jika enzim katalase ditempatkan pada suasana asam maupun basah, enzim katalase tetap dapat bekerja, namun tidak optimal. Dapat ditandai dengan sedikitnya gelembung dan tidak menyalanya api. Lalu, pada kondisi yang panas atau suhu yang terlalu tinggi, enzim katalase tidak dapat bekerja. Enzim katalase bisa mati seperti ini. Jadi lapar saya. Maaf, lanjut. Sedangkan pada suhu yang rendah atau kondisi dingin, enzim katalase masih bisa bekerja secara optimal. Meskipun dinginnya dingin banget kayak gini, masih bisa kok, tinggal dicairin. Karena pada saat enzim katalase membeku, ia hanya mengalami mode inaktif. Kalau inaktif, pasti masih bisa aktif. Oke. Sekian praktik dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.